Di balik fasad rumah megah bergaya modern minimalis yang menjulang tinggi di kawasan elit Jakarta Selatan, tersembunyi sebuah kisah rumit. Rumah itu, yang dihiasi lampu kristal mewah dan furnitur mahal, adalah istana bagi Maya dan suaminya, Dito. Bagi dunia luar, Maya adalah seorang istri yang beruntung, dinikahi oleh pria sukses yang memiliki segalanya. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Semua yang Dito miliki, rumah ini, mobil-mobil mewah yang berjejer di garasi, saham-saham perusahaan, hingga kartu kredit platinum tanpa batas, semuanya adalah hasil keringat Maya. Maya adalah seorang arsitek. Setelah lulus kuliah, ia tidak hanya mengandalkan pekerjaan di firma besar, tetapi juga mendirikan bisnis sendiri dari nol. Ia memulai dengan proyek-proyek kecil, merancang interior kafe dan butik, hingga akhirnya dipercaya untuk mengerjakan proyek properti skala besar yang memberinya keuntungan luar biasa. Maya memiliki bakat alami untuk melihat peluang dan mengubahnya menjadi kekayaan. Namun, ia tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi, di mana pria adalah kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Ketika ia bertemu Dito, seorang pria karismatik dengan ambisi besar namun tidak memiliki modal, ia jatuh cinta. Hubungan mereka berjalan lancar, dan Dito, dengan segala pesonanya, berhasil meyakinkan Maya bahwa ia adalah pendamping yang tepat. Setelah menikah, Maya sadar bahwa Dito merasa tidak nyaman dengan fakta bahwa ia adalah tulang punggung keluarga. Untuk menjaga harga diri Dito di depan teman dan keluarganya, Maya membuat keputusan yang tampaknya mulia namun berisiko. Ia mentransfer semua asetnya, termasuk perusahaan, properti, dan investasi, atas nama Dito. Tentu saja, ini dilakukan dengan perjanjian rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Maya percaya pada Dito, dan ia menganggap semua aset itu sebagai milik bersama, yang akan mereka nikmati berdua hingga akhir hayat. Dito, yang kini secara formal adalah seorang pengusaha sukses, mendapatkan semua rasa hormat dan sanjungan yang selalu ia impikan. Makan malam sudah siap, Mas? Suara Maya memecah keheningan di ruang tamu. Dito, yang duduk di sofa dengan mata terpaku pada ponselnya, hanya berdehem. Ia tidak menoleh, tidak tersenyum, bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Perilakunya yang dingin ini sudah menjadi rutinitas selama beberapa bulan terakhir. Dulu, Dito selalu pulang tepat waktu, memeluk Maya, dan bercerita tentang hari-harinya. Sekarang, ia sering pulang larut, dan ketika di rumah, ia sibuk dengan ponselnya atau menghindar dari percakapan. Hati Maya terasa perih. Ia mencoba bertanya, "Mas, kamu baik-baik saja? Akhir-akhir ini kamu terlihat lelah." "Aku baik-baik saja," jawab Dito singkat, tanpa mengangkat kepalanya. "Ada banyak pekerjaan. Kamu tidak perlu khawatir." Meskipun Dito bilang tidak perlu khawatir, rasa khawatir itu terus menggerogoti Maya. Ia merasa ada yang tidak beres. Dulu, Dito selalu bersemangat membahas proyek-proyek bisnis mereka, tetapi kini ia menghindari topik itu. Ia bahkan tidak lagi meminta saran dari Maya, padahal ia tahu bahwa ide-ide Mayalah yang membuat semua bisnis itu sukses. Maya mencoba bersabar, berpikir mungkin Dito sedang stres dengan pekerjaan, tetapi instingnya sebagai seorang wanita dan pasangan berkata lain. Malam itu, setelah Dito tertidur, rasa penasaran Maya tidak bisa dibendung lagi. Ia mengambil ponsel Dito yang tergeletak di meja samping ranjang, dan dengan hati-hati membuka pesan WhatsApp. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini salah, tetapi ia butuh jawaban. Saat melihat nama kontak, Laras, dengan emoji hati, tangannya gemetar. Percakapan mereka penuh dengan kata-kata mesra dan janji-janji manis. "Aku janji, setelah urusanku selesai, kita akan hidup bahagia," tulis Dito. "Aku tidak sabar untuk menjadi satu-satunya pemilik istana ini," balas Laras. Lalu, Maya menemukan foto-foto mereka berdua. Laras, seorang wanita muda dengan senyum penuh pesona, sedang berpose akrab dengan Dito di berbagai tempat, dari restoran mahal hingga sebuah villa di Bali. Dito bahkan menulis di salah satu foto, "Malaikatku, kekasihku yang akan menjadi ratu di istanaku." Air mata Maya jatuh membasahi layar ponsel.
Bukan karena Dito berselingkuh, tetapi karena kebohongan yang sangat besar. Dito tidak hanya selingkuh, tetapi juga mengaku sebagai pemilik semua aset yang sebenarnya adalah milik Maya. Ia telah membuat Laras percaya bahwa semua kekayaan itu adalah miliknya, dan ia berencana untuk meninggalkan Maya untuk hidup bahagia dengan wanita lain. Hati Maya hancur berkeping-keping, tetapi di tengah rasa sakit itu, sebuah api kemarahan menyala. Ia tidak akan membiarkan Dito memperlakukannya seperti ini. Ia tidak akan membiarkan Dito mengambil semua yang telah ia bangun dari nol. Ia akan membalas Dito dengan cara yang paling menyakitkan. Dengan mempermalukannya di hadapan semua orang, di hadapan Laras, dan di hadapan semua orang yang selama ini menganggap Dito sebagai pria sukses dan kaya raya. Maya menghapus riwayat pesan di ponsel Dito, mengembalikannya ke tempat semula, lalu bangkit dari ranjang. Rasa sakitnya telah berubah menjadi tekad yang kuat. Rencana balas dendam itu pun mulai terbentuk di benaknya. Pagi setelah penemuan itu, suasana di rumah terasa begitu berbeda. Matahari pagi menyinari ruangan, tetapi bagi Maya, segalanya terasa gelap dan dingin. Ia menatap Dito yang sedang sarapan dengan sikap acuh tak acuh, sibuk membaca berita di tabletnya. Wajahnya yang biasanya murung kini tampak sedikit tegang. Maya tahu itu adalah kecemasan seorang penipu yang takut rahasianya terbongkar. Namun, Maya, dengan kemampuan akting yang luar biasa, memasang senyum paling manis yang bisa ia berikan. "Mas, sebentar lagi kan ulang tahunmu," ujar Maya dengan nada ceria, sambil meletakkan secangkir kopi di samping Dito. Dito mengangkat kepalanya, sedikit terkejut dengan inisiatif Maya. "Ya, memangnya kenapa, sayang? Aku pikir, kita harus mengadakan pesta besar. Pesta yang paling mewah yang pernah kita adakan," kata Maya, matanya bersinar penuh makna. "Untuk merayakan semua kesuksesanmu. Bukankah kamu sering bilang ke teman-temanmu kalau kamu ingin sekali merayakan ulang tahun dengan meriah?" Wajah Dito langsung berubah. Senyumnya pudar, digantikan oleh ekspresi bingung dan panik. "Pesta? Ah, tidak perlu, sayang. Aku rasa pesta sederhana saja sudah cukup. Aku tidak suka keramaian." Dito mengelak, mencoba terdengar meyakinkan. Maya pura-pura tidak mengerti. "Kenapa begitu? Semua teman dan kolega kita pasti ingin datang. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk memamerkan semua yang sudah kamu capai. Bukankah begitu?" Jantung Dito berdegup kencang. Rencana Maya terdengar seperti jebakan, tetapi ia tidak bisa menemukan celahnya. Mengadakan pesta berarti ia harus menghadapi Maya dan Laras dalam satu ruangan. Tetapi, menolak mentah-mentah akan membuat Maya curiga. "Aku hanya merasa kita harus lebih hemat," Dito beralasan. "Perekonomian sedang tidak stabil. Lebih baik kita sisihkan uangnya untuk investasi lain." Maya tersenyum dalam hati. Dito tidak tahu bahwa uang yang ia bicarakan adalah uang milik Maya sendiri. "Jangan khawatir, Mas. Aku sudah siapkan segalanya. Pokoknya, ulang tahunmu kali ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan." Dito, yang terpojok dan bingung, akhirnya mengalah. Ia tidak bisa melawan keinginan Maya tanpa memicu kecurigaan lebih lanjut. "Baiklah, jika itu maumu. Tapi jangan terlalu mewah, ya?" "Tentu saja," jawab Maya, senyumnya semakin lebar. Dito tidak tahu bahwa Maya sudah punya rencana besar, dan kemewahan yang ia rencanakan adalah bagian dari panggung balas dendamnya. Setelah Dito berangkat kerja, Maya segera memulai persiapannya. Ia menghubungi event organizer terbaik di Jakarta dan memerintahkan mereka untuk menyiapkan pesta yang paling spektakuler. Daftar tamu ia buat dengan teliti, memastikan semua kolega penting Dito, teman-teman dekat, dan yang paling penting, Laras, ada di dalamnya. Maya berhasil menemukan akun media sosial Laras dari ponsel Dito. Ia membuat akun anonim dan mengirimkan undangan digital yang elegan kepada Laras, dengan pesan manis yang mengatasnamakan seorang pengagum rahasia Dito. Laras, yang merasa bangga dan istimewa, langsung membalas, mengucapkan terima kasih dan berjanji akan datang. Maya menghabiskan hari-harinya tidak hanya mengurus pesta,
tetapi juga mengumpulkan semua bukti kepemilikan asetnya. Ia memeriksa kembali semua sertifikat, dokumen legal, dan bukti transfer. Ia memindai semuanya dan menyimpannya di sebuah folder digital yang terlindungi kata sandi, siap untuk diproyeksikan di layar lebar. Setiap kali Dito pulang, Maya akan bersikap seolah-olah ia adalah istri paling bahagia di dunia, membicarakan detail pesta dengan antusias. Dito, di sisi lain, tampak gelisah. Ia sering menerima telepon rahasia dan pergi ke ruangan lain untuk berbicara. Maya hanya tersenyum simpul, mengetahui bahwa semua kegelisahan Dito adalah tanda bahwa rencananya berjalan dengan baik. H2 menjelang pesta, Maya menemani Dito memilih jas. Di tengah percakapan, Dito tiba-tiba bertanya, "Sayang, apa kamu mengundang seseorang yang tidak kita kenal?" Maya pura-pura berpikir. "Tidak." "Kenapa?" Dito ragu. "Tidak apa-apa. Hanya memastikan saja." Maya tahu Dito mencurigai Laras mungkin diundang, tetapi ia tetap tenang. Ia meyakinkan Dito bahwa semua undangan sudah ia kirimkan, dan Dito tidak perlu khawatir. Tanpa Dito sadari, Maya telah mengubah kekhawatirannya menjadi keyakinan, menanamkan benih kepercayaan palsu di benaknya. Dito tidak pernah tahu bahwa ia sedang berjalan ke dalam perangkap yang dibuat oleh wanita yang ia anggap bodoh dan tidak berdaya. Pesta ulang tahun yang seharusnya menjadi perayaan cintanya, akan menjadi saksi kehancuran dan kejatuhannya. Malam itu, setelah Dito terlelap, Maya tidak bisa tidur. Ia bangkit dari ranjang, mengenakan jubah tidur, dan berjalan menuju ruang kerjanya yang luas di lantai 2. Ruangan itu adalah pusat kekuasaan Maya, tempat di mana semua ide bisnisnya lahir dan berkembang. Disinilah ia menghabiskan sebagian besar waktunya, tidak hanya merancang bangunan, tetapi juga merencanakan strategi investasi yang cerdas. Dito, si pemilik nama, tidak pernah menginjakkan kaki di ruangan ini, karena ia menganggapnya sebagai dunia wanita. Ironisnya, di sanalah kekayaan yang ia banggakan itu berasal. Maya duduk di kursi kerjanya, menyalakan komputer, dan memasukkan kata sandi rahasia yang hanya ia tahu. Ruangan itu hening, hanya ditemani suara kipas komputer yang berputar pelan. Malam itu, ia bukan lagi seorang istri yang patah hati. Ia adalah seorang pengusaha yang disakiti, dan ia akan melancarkan serangan baliknya. Langkah pertama adalah mengumpulkan semua amunisinya. Ia membuka laci meja kerjanya yang terkunci, mengeluarkan beberapa dokumen penting yang ia simpan dengan rapi. Dokumen-dokumen ini adalah bukti tak terbantahkan dari semua kepemilikannya. Ada sertifikat properti untuk rumah megah ini, 2 apartemen di pusat kota, dan sebuah villa di Bali yang sering Dito gunakan untuk perjalanan bisnis rahasia. Ada juga dokumen legal perusahaan arsitektur dan investasi yang ia dirikan, di mana namanya tertera sebagai direktur utama dan pemilik saham tunggal. Ia juga mencetak semua bukti transfer bank, menunjukkan bagaimana ia secara konsisten menyetorkan uang ke rekening Dito, yang Dito klaim sebagai penghasilan pribadinya. Satu persatu, ia memindai semua dokumen itu menjadi file digital. Ia kemudian menyusunnya dalam sebuah slideshow yang elegan, seolah-olah itu adalah presentasi bisnis yang penting. Di setiap slide, ia menambahkan narasi singkat yang menjelaskan status kepemilikan aset tersebut. Di slide pertama, ia memasang foto rumah megah mereka dengan tulisan tebal. Rumah ini, berdiri kokoh di atas tanah seluas 1.500 meter persegi, adalah milik penuh Maya Wijaya sejak tahun 2018. Di slide berikutnya, ada foto-foto aset lain, dengan detail kepemilikan yang jelas. Ia bahkan menyertakan bukti transfer uang besar yang pernah ia kirimkan ke Laras, yang Dito klaim sebagai hadiah dari seorang teman. Saat menyusun presentasi, Maya tidak bisa menahan rasa sakit dan marah. Ia menemukan bahwa Dito telah berbohong tentang segalanya kepada Laras. Di media sosial, Dito memposting foto Laras dengan caption, "Calon ratu di istanaku." Laras, yang termakan kebohongan Dito, bahkan pernah berkomentar, "Aku tidak sabar untuk berbagi hidup denganmu dan kekayaanmu." Maya menemukan semua itu. Itu adalah pukulan telak yang membuat hatinya membeku,
mengubah rasa sakit menjadi dendam yang dingin dan terencana. Setelah presentasi selesai, Maya menyimpannya di sebuah USB flash drive kecil yang disembunyikan di dalam sebuah buku tebal. Ia tidak ingin mengambil risiko Dito menemukan file itu di komputer. Ia akan menyimpannya sampai saat yang tepat, saat semua mata tertuju pada Dito, dan ia bisa menghancurkan reputasinya sekali dan untuk selamanya. Ia kemudian beralih ke tugas lain. Ia harus menemukan cara untuk memastikan Dito dan Laras berada di satu tempat pada saat yang sama di pesta itu. Ide Maya sebelumnya untuk mengundang Laras secara anonim adalah langkah pertama yang brilian. Langkah berikutnya adalah memastikan Dito tidak akan menduga apa-apa. Pagi harinya, Maya bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan untuk Dito, memasang wajah yang cerah dan ceria, seolah tidak ada masalah sama sekali. Dito, yang lelah setelah seharian bekerja dan mungkin juga merasa bersalah, makan sarapan dengan diam. Ia tidak tahu bahwa setiap senyum yang Maya berikan adalah bagian dari sandiwara besar. "Mas, aku sudah bicara dengan event organizer. Mereka akan memasang layar proyektor besar di ruang tamu. Untuk slideshow foto-foto masa kecilmu," kata Maya, dengan nada polos. Dito langsung membelalakan matanya. "Layar proyektor? Bukankah itu terlalu berlebihan?" "Ide dong. Kan supaya semua tamu bisa lihat masa kecilmu yang menggemaskan," jawab Maya, mengedipkan matanya. Dito merasa tenang. Layar proyektor memang terlalu berlebihan, tetapi ia tidak akan menolak ide itu. Ia pikir Maya hanya ingin membuat pesta yang lebih meriah, dan ia tidak punya alasan untuk curiga. Dito tidak tahu bahwa layar itu bukan untuk foto-foto masa kecilnya, melainkan panggung kehancurannya. 2 hari berikutnya, Maya dan Dito menjalani rutinitas seperti biasa. Dito sibuk dengan urusannya, dan Maya sibuk dengan persiapan. Maya memastikan setiap detail sempurna, dari dekorasi hingga makanan. Semua tamu sudah diundang, termasuk Laras yang datang dengan bangga, mengira ia adalah tamu kehormatan. Maya menyusun rencananya dengan sangat cermat, seperti seorang jenderal yang merencanakan perang. Ia tidak akan membiarkan ada celah sedikit pun. Dito dan Laras akan segera masuk ke dalam perangkap yang sudah ia siapkan, dan saat itu terjadi, semua orang akan menjadi saksi kehancuran mereka. Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Rumah Dito dan Maya bertransformasi menjadi panggung megah yang dipenuhi kilauan lampu kristal dan aroma mawar yang semerbak. Di mana-mana, ada dekorasi serba emas dan putih, menciptakan suasana yang mewah dan elegan. Maya berdiri di pintu masuk, mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang anggun, menyambut para tamu dengan senyum ramah yang tak pernah pudar dari bibirnya. Di sampingnya, Dito tampak gagah dengan jasnya, tetapi raut wajahnya menunjukkan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia terus-menerus melirik ponselnya, dan matanya menjelajahi kerumunan, mencari sosok yang ia undang. Tamu-tamu mulai berdatangan, kolega bisnis Dito, para investor, dan teman-teman lama. Mereka semua mengucapkan selamat ulang tahun, memuji kesuksesan Dito, dan mengagumi kecantikan Maya serta kemewahan pesta yang mereka anggap sebagai bukti kekayaan Dito. Dito tersenyum kaku, menerima sanjungan itu dengan bangga palsu. Sementara itu, Maya mengamati setiap interaksi, hatinya dingin seperti es. Ia tahu, setiap pujian yang dilayangkan untuk Dito adalah pisau yang akan ia gunakan untuk menikamnya nanti. Sekitar 1 jam setelah pesta dimulai, pintu masuk terbuka, dan seorang wanita muda dengan gaun koktail berwarna perak memasuki ruangan. Ia berjalan dengan penuh percaya diri, matanya mencari-cari Dito. Wanita itu adalah Laras. Maya sudah menduganya. Laras datang tanpa pendamping, wajahnya bersinar penuh ekspektasi. Begitu melihat Dito, senyumnya semakin lebar. Dito, yang tadinya sedang berbincang dengan seorang kolega penting, tiba-tiba memucat. Ia melihat Laras, lalu melirik Maya yang berdiri di dekatnya. Ia tampak panik, terperangkap di antara 2 wanita yang kini berada di satu ruangan. Maya melihat kekacauan di mata Dito, dan ia hampir tertawa. Dito berbisik pada Maya, "Sayang, aku ke toilet sebentar," lalu dengan cepat berjalan ke arah Laras,
mencoba menariknya ke sudut ruangan. Maya tidak menghentikan Dito. Ia membiarkan Dito berusaha menenangkan Laras, sementara ia melanjutkan perannya sebagai nyonya rumah yang sempurna. Ia menyapa teman-teman lama Dito, yang tak pernah ia temui selama beberapa tahun terakhir, dan mereka semua terkejut dengan transformasinya. Dito benar-benar beruntung memiliki istri sepertimu, Maya, ujar salah satu teman Dito, seorang wanita bernama Tania. Oh, tentu saja, jawab Maya, tersenyum sinis. Kami adalah pasangan yang sempurna. Maya kemudian berjalan ke arah Dito dan Laras. Dito masih berusaha membujuk Laras untuk pergi. Kamu tidak seharusnya datang, sayang, bisik Dito. Aku tidak ingin ada masalah. Laras, yang tidak mengerti mengapa Dito panik, menjawab, Mas, kamu yang mengundangku. Aku pikir kita akan merayakan bersama. Dito tidak tahu bahwa undangan itu bukan berasal darinya. Wajahnya yang tegang kini berubah menjadi kebingungan. Sebelum Dito bisa menjelaskan lebih lanjut, Maya mendekat. Ia meletakkan tangannya di bahu Dito, tersenyum pada Laras. Selamat datang di rumah kami, sapanya dengan nada yang ramah namun dingin. Laras, yang terkejut melihat Maya begitu dekat, mencoba tersenyum balik. Halo, aku Laras. Teman Dito. Aku tahu, jawab Maya, senyumnya tidak sampai ke mata. Dito sering cerita tentang kamu. Katanya, kamu adalah pembantuku yang baru. Terima kasih sudah datang. Maukah kamu membantu kami mengambilkan beberapa camilan dari dapur? Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Wajah Laras yang tadinya bersinar kini membeku, digantikan oleh ekspresi terhina dan marah. Dito menatap Maya dengan mata melotot, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Para tamu yang berada di dekat mereka, termasuk Tania, mendengarkan percakapan itu, dan bisik-bisik mulai menyebar. Laras merasa terhina. Ia datang sebagai kekasih, sebagai calon ratu di istana ini, tetapi sekarang ia diperkenalkan sebagai pembantu. Ia menatap Dito, meminta penjelasan, tetapi Dito terlalu panik untuk berbicara. Maya hanya tersenyum, menatap Laras dengan tatapan penuh kemenangan. Laras, yang merasa tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa selain menunduk dan berjalan ke arah dapur, air mata menggenang di matanya. Setelah Laras pergi, Dito menarik Maya ke sudut ruangan yang lebih sepi. Apa yang kamu lakukan, Maya? Kenapa kamu mengatakan hal itu? Maya menatap Dito dengan tatapan tajam. Kamu tahu persis apa yang aku lakukan, Mas? Bukankah kamu yang memperkenalkan Laras sebagai kekasihmu di depan teman-temanmu? Ini adalah caraku untuk membalas. Dito mencoba membela diri. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan? Tidak perlu, Mas. Aku sudah tahu segalanya, potong Maya, suaranya tenang namun penuh amarah. Aku melihat pesan-pesanmu, foto-foto kalian. Aku tahu kamu berencana untuk mengambil semua yang aku miliki dan memberikannya pada wanita itu. Dito terdiam. Ia tidak bisa menyangkalnya. Rencananya terbongkar, dan ia terperangkap. Ia melihat sekeliling, semua mata sepertinya tertuju pada mereka. Dito tahu ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa panik, takut rahasianya akan terbongkar. Di tengah keheningan yang tegang, Maya mengambil mikrofon dari atas panggung. Dito menatapnya dengan horor. Maya tersenyum, senyum yang sama yang ia berikan pada Dito saat ia pertama kali mengusulkan pesta ini. Ia memegang mikrofon, mengambil napas dalam-dalam, dan bersiap untuk mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Selamat malam semuanya. Suara Maya terdengar jelas di seluruh ruangan. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahun suamiku. Malam ini, aku punya kejutan spesial untuk kita semua. Bukan hanya tentang Dito, tetapi juga tentang rahasia di balik kesuksesan kita. Dito menatap Maya, mata memohon, tahu persis apa yang akan terjadi. Sementara itu, Laras, yang mendengar suara Maya dari dapur, kembali ke ruang utama, penuh rasa ingin tahu dan amarah. Maya tidak membuang waktu. Ia berjalan ke arah layar proyektor besar,
mengeluarkan USB flash drive dari dalam gaunnya, dan memasukkannya ke dalam proyektor. Babak akhir dari drama ini baru saja dimulai. Layar proyektor besar yang sebelumnya disiapkan untuk menayangkan foto-foto masa kecil Dito kini menjadi panggung utama sebuah pengadilan yang tak terduga. Lampu utama dimatikan, dan hanya sorot lampu spotlight yang mengarah ke Maya dan layar. Suasana di dalam ruangan yang tadinya penuh tawa kini sunyi senyap, dipenuhi bisikan-bisikan penasaran. Dito berdiri membeku, seluruh tubuhnya menegang seperti patung, menatap Maya yang terlihat begitu tenang dan berkuasa. Laras, yang baru saja kembali dari dapur, juga berdiri tertegun di ambang pintu, matanya membesar saat melihat Maya mengambil alih kendali. Ia merasakan firasat buruk, jauh lebih buruk dari sekadar diperkenalkan sebagai pembantu. Maya mengklik tombol pada remote control, dan layar besar di belakangnya langsung menyala. Slide pertama muncul. Itu adalah foto tampak depan rumah mewah ini, lengkap dengan alamat yang jelas. Di bawahnya, terdapat fotokopi sertifikat kepemilikan yang dipindai dengan resolusi tinggi. Tulisannya jelas dan tak terbantahkan. Sertifikat hak milik atas nama Maya Wijaya, nomor 12345/2018. Bisikan di antara para tamu berubah menjadi gumaman kaget. Beberapa orang menoleh ke arah Dito, yang kini wajahnya memucat pasi. Mereka semua tahu, Dito selalu membanggakan rumah ini sebagai istana pribadinya. Maya, dengan suaranya yang tenang dan jernih, mulai berbicara. Banyak dari kalian mengenal Dito sebagai pria sukses yang membangun kerajaannya sendiri dari nol. Dia adalah pria yang kalian kagumi. Namun, ada beberapa hal yang tidak kalian ketahui tentang kerajaan ini. Dito berusaha merebut mikrofon dari tangan Maya, tetapi Maya dengan sigap menghindar. Ia tersenyum tipis, senyum yang begitu dingin. Jangan sekarang, Mas. Biarkan aku menyelesaikan presentasiku. Maya mengklik tombol lagi. Slide berikutnya muncul, memperlihatkan foto-foto mobil-mobil mewah mereka, Lamborghini Aventador, Porsche 911, dan Ferrari 488. Yang sering dipamerkan Dito di media sosial. Di samping setiap foto, ada salinan dokumen kepemilikan. Semua dokumen itu, tanpa terkecuali, atas nama Maya Wijaya. Mobil-mobil ini, yang Dito sering sebut sebagai hadiah atas kerja kerasnya, sebenarnya adalah aset dari perusahaan yang saya bangun. Saya memberikannya untuk menunjang citranya sebagai seorang pebisnis sukses, lanjut Maya. Para tamu mulai berbisik-bisik, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Tania, teman Dito yang tadi memuji Maya, kini menatapnya dengan pandangan takjub. Ia menyadari bahwa Maya, yang ia anggap sebagai istri yang beruntung, sebenarnya adalah otak di balik semua kekayaan ini. Proyektor terus menayangkan slide demi slide. Foto-foto dua apartemen mewah di pusat kota, dokumen kepemilikan villa di Bali, dan yang paling menghancurkan, laporan keuangan perusahaan arsitektur dan investasi yang didirikan Maya. Laporan itu menunjukkan aliran dana yang konsisten dari perusahaan ke rekening pribadi Dito, bukan sebaliknya. Di akhir laporan, ada grafik yang menunjukkan bagaimana perusahaan Dito, yang sebenarnya hanya perusahaan fiktif yang ia gunakan untuk berlagak, sama sekali tidak menghasilkan keuntungan. Maya menatap Laras, yang berdiri terpaku dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya. Dan ini, kata Maya, suaranya sedikit lebih keras, adalah bukti transfer uang yang Dito kirimkan ke kekasihnya, Laras. Slide baru muncul, menampilkan tangkapan layar transfer uang yang Dito kirim ke Laras, dengan nominal yang tidak sedikit. Di bawahnya, Maya menambahkan tulisan, uang ini berasal dari rekening saya. Air mata Laras yang tadinya hanya menggenang kini jatuh membasahi pipinya. Ia menatap Dito, bukan dengan amarah lagi, melainkan dengan rasa malu dan pengkhianatan yang dalam. Ia datang ke pesta ini dengan keyakinan bahwa ia adalah kekasih dari seorang pebisnis sukses. Tetapi sekarang ia sadar bahwa ia hanyalah penerima uang curian dari seorang istri yang diselingkuhi. Dito, yang merasa terpojok, akhirnya berteriak, Maya, hentikan. Apa yang kamu lakukan? Ini semua kebohongan.
Kebohongan? Maya tertawa sinis. Apakah sertifikat properti dan dokumen bank ini terlihat seperti kebohongan? Mas, aku punya bukti yang jelas, dan kamu tidak punya apa-apa. Ini cuma salah paham. Dito mencoba berdalih, menoleh ke arah teman-temannya yang kini menatapnya dengan pandangan merendahkan. Maya hanya sedang emosi. Semua ini bisa dijelaskan. Maya menghela napas, menatap suaminya dengan mata lelah. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku hanya ingin semua orang tahu, termasuk selingkuhanmu, bahwa kamu bukanlah orang yang kamu kira. Ia kembali menatap Laras. Kamu menganggap dirimu ratu di istana ini, Laras? Maaf, kamu hanya akan menjadi ratu di tempat sampah. Kata-kata Maya bagai petir yang menyambar, membuat Laras merasa begitu terhina. Ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dito, kamu pembohong. Kamu bilang semua ini milikmu. Kamu bilang akan menikahiku dan kita akan hidup bahagia di sini. Laras berteriak, air mata bercampur amarah membasahi riasan wajahnya. Ia berjalan ke arah Dito, mengangkat tangannya, dan menampar Dito dengan keras. Suara tamparan itu menggema di ruangan, membuat semua orang terdiam. Dito memegang pipinya, tidak percaya bahwa Laras, wanita yang ia rayu dengan kebohongan, kini berbalik melawannya. Laras menatap Dito dengan jijik, lalu berlari keluar dari rumah, meninggalkan sepatu high heels-nya di belakang. Para tamu, yang menyaksikan seluruh drama ini, mulai berbisik-bisik. Reputasi Dito, yang ia bangun dengan kebohongan, hancur dalam sekejap. Ia bukan lagi pria sukses yang mereka kenal, melainkan seorang penipu yang hidup dari kekayaan istrinya. Ia berdiri sendirian di tengah ruangan, dikelilingi oleh tatapan sinis dan bisik-bisik yang merendahkan. Maya menatap Dito, suaranya tenang. Sekarang, kamu tahu rasanya dipermalukan di depan semua orang. Kamu tahu rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap. Ini adalah akhir dari permainanmu. Mas, selamat ulang tahun. Dito, yang kini tidak memiliki apa-apa, kecuali utang dan nama buruk, menatap Maya dengan mata penuh kebencian. Namun, kebencian itu tidak ada artinya lagi. Maya telah memenangkan pertarungan ini, dan ia telah mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Keheningan yang mencekam menggantung di udara, lebih berat daripada sorotan spotlight yang masih menerangi Maya dan layar proyektor. Detik-detik berlalu, terasa seperti jam. Para tamu mulai bergerak, bukan lagi dengan bisikan, melainkan dengan langkah-langkah yang terburu-buru. Wajah-wajah yang tadinya penuh senyuman dan sanjungan kini dipenuhi rasa jijik dan canggung. Mereka menghindari Dito seperti wabah, tidak ada yang berani menatap matanya. Seorang kolega bisnis yang paling dihormati Dito, yang sebelumnya bersorak-sorai memuji keberhasilannya, kini berbalik dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Satu persatu, kerumunan mewah itu bubar, meninggalkan aroma mawar dan kekacauan. Dito berdiri sendiri, tubuhnya masih kaku. Ia menatap lantai, seolah-olah semua jawaban bisa ia temukan di sana. Wajahnya yang memerah karena amarah dan malu perlahan-lahan berubah menjadi putih. Pesta yang seharusnya menjadi malam kemenangan baginya, telah menjadi panggung kehancurannya. Ia mendengar langkah kaki para tamu yang menjauh, suara mesin mobil yang meninggalkan pekarangan, dan bisik-bisik terakhir yang masih terdengar jelas di telinganya. Ternyata dia cuma parasit, kasihan Maya. Suara-suara itu bagai belati yang menusuk harga dirinya, membuatnya jatuh ke dalam jurang kehinaan yang tak berdasar. Setelah semua tamu pergi, hanya tersisa Maya, Dito, dan para staf catering yang mulai membersihkan sisa-sisa pesta. Musik telah mati, dan hanya ada suara piring-piring yang ditumpuk. Maya berjalan ke arah Dito, suaranya dingin, tanpa emosi. Malam ini sungguh tak terlupakan, bukan, Mas? Kata Maya, sambil melipat tangannya di dada. Ia tidak lagi melihat Dito sebagai suaminya, melainkan sebagai sosok asing yang berhasil ia hancurkan. Dito mendongak, matanya yang berkaca-kaca menatap Maya. Maya, kumohon. Ini semua bisa diperbaiki. Aku bisa jelaskan. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, potong Maya,
Suaranya tegas dan tanpa kompromi. Kamu mengambil semuanya dari saya, Mas. Nama baik, reputasi, dan yang paling penting, kepercayaan. Kamu mengambilnya dan mencoba memberikannya kepada wanita lain. Apa yang kamu harapkan dari saya? Sebuah pesta perpisahan yang manis. Dito menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Laras, dia hanya selingkuhan. Kamu adalah istriku. Semua ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Maya tertawa miris. Apakah rencana untuk menjadi satu-satunya pemilik istana ini juga kesalahpahaman? Apakah janji untuk hidup bahagia dengan wanita itu juga kesalahpahaman? Aku sudah menghubungi pengacara, Mas. Semua aset akan dikembalikan ke saya. Saya juga sudah mengajukan gugatan cerai. Mendengar kata-kata itu, Dito merasakan kekuatannya menghilang. Ia mencoba memohon. Maya, jangan. Kita bisa mulai lagi. Kita bisa perbaiki semuanya. Tidak, jawab Maya, matanya tidak berkedip. Kamu punya satu pilihan. Kamu bisa pergi sekarang, dengan pakaian yang kamu pakai. Atau kamu bisa menunggu polisi datang. Saya sudah menelepon mereka. Kamu tahu, transfer uang yang saya kirimkan ke Laras, yang kamu sebut hadiah, akan saya laporkan sebagai penggelapan dana. Saya juga akan melaporkan semua aset yang kamu sebut sebagai milikmu, padahal itu milik saya. Kamu akan berakhir di penjara. Dito menatap Maya, tidak percaya bahwa wanita yang ia anggap lemah dan bodoh kini memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Ia tahu, dengan semua bukti yang sudah dipamerkan, ia tidak akan bisa menang. Ia telah kehilangan segalanya, reputasi, kekayaan, dan kebebasannya. Ia menyadari bahwa Maya, wanita yang selama ini berada di balik layar, adalah lawan yang jauh lebih tangguh dari yang pernah ia bayangkan. Dito tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia berjalan gontai, melewati sisa-sisa pesta yang kini terlihat seperti kuburan bagi mimpinya. Ia mengambil kunci mobilnya, tetapi Maya menghentikannya. Mobil ini milik saya, Mas. Saya sudah bilang, kamu hanya bisa pergi dengan pakaian yang kamu pakai. Dito terdiam. Ia menatap kunci di tangannya, lalu melemparkannya ke lantai. Ia berjalan ke pintu depan, membukanya, dan melangkah keluar. Malam itu, di bawah kerlipan lampu jalan yang suram, Dito meninggalkan istana yang pernah ia sebut miliknya, kini menjadi tunawisma dan aib di mata semua orang. Maya berdiri di ambang pintu, melihat punggung Dito yang menjauh. Ia tidak merasakan kemenangan. Rasa sakitnya telah membeku, dan hatinya terasa kosong. Ia telah mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan suaminya, cinta yang pernah ia percayai, dan impian untuk memiliki keluarga yang bahagia. Ia melihat sekeliling, pada panggung yang kini kosong. Pesta telah berakhir, dan permainan telah usai. Keesokan harinya, Maya bangun pagi, tidak ada Dito di sampingnya. Ia mengenakan pakaian olahraganya, berjalan ke taman, dan mulai berlari. Udara pagi terasa sejuk, dan Maya merasakan sensasi baru, sensasi kebebasan. Ia tidak lagi menjadi istri dari seorang penipu. Ia adalah seorang wanita mandiri yang berhasil bangkit dari pengkhianatan. Ia akan menggunakan semua yang ia miliki untuk membangun kembali hidupnya. Kali ini tanpa kebohongan dan rahasia. Ia akan mencari kebahagiaannya sendiri, dan ia tahu, awal yang baru akan selalu lebih baik daripada akhir yang menyakitkan. 3 bulan berlalu sejak malam pesta yang memalukan itu. Bulan-bulan yang terasa begitu panjang dan singkat dalam waktu yang bersamaan. Rumah megah di kawasan elit itu kini terasa lebih luas, namun juga lebih sepi. Keheningan yang dulu diselimuti oleh kehadiran Dito yang dingin, kini digantikan oleh ketenangan yang penuh makna. Maya tidak lagi merasakan amarah yang membakar. Rasa sakitnya perlahan-lahan menguap, meninggalkan ruang bagi penerimaan dan refleksi. Ia tahu, balas dendam telah ia dapatkan, tetapi ia harus menemukan arti hidupnya yang baru, yang tidak lagi bergantung pada kehadiran atau ketidakhadiran Dito. Pagi-pagi sekali, Maya sudah berada di studio arsitekturnya,
yang letaknya terpisah dari rumah. Tempat ini, yang pernah menjadi pelariannya dari realitas rumah tangganya, kini menjadi pusat kehidupannya yang baru. Ia menyeduh kopi, menghirup aromanya yang pekat, dan menatap sketsa di atas mejanya. Proyek terbarunya bukanlah sebuah hunian mewah atau gedung pencakar langit. Ini adalah proyek restorasi sebuah perpustakaan tua di pusat kota, sebuah bangunan bersejarah yang terabaikan. Proyek ini terasa begitu pribadi, seperti ia sedang memperbaiki dan memberikan kehidupan baru pada sesuatu yang hampir hancur, sama seperti dirinya sendiri. Proses perceraian berjalan dengan lancar. Dito, tanpa kuasa atau dukungan, tidak bisa berbuat apa-apa. Pengacaranya yang pintar dan berani dengan mudah memenangkan gugatan, mengembalikan semua aset ke nama Maya. Bahkan 2 apartemen dan villa di Bali kini menjadi miliknya sepenuhnya. Dito menghilang dari kehidupan Maya seolah-olah ia tidak pernah ada. Maya sesekali mendengar rumor tentangnya, bagaimana ia mencoba meminjam uang dari teman-temannya yang kini menjauh, atau bagaimana ia terpaksa menjual barang-barang miliknya yang tersisa untuk bertahan hidup. Pukulan terberat baginya adalah ia kini benar-benar menjadi tunawisma, hidup dari belas kasihan kenalan-kenalannya. Maya tahu, seharusnya ia merasa menang. Namun, rasa puas itu tidak datang. Ia menyadari bahwa dendam hanya mengisi kekosongan sementara. Setelah semua berakhir, yang tersisa hanyalah kekosongan yang sama, namun dengan versi yang lebih besar. Ia telah membangun kerajaan, tetapi ia tidak punya siapapun untuk berbagi. Ia merindukan Maya yang dulu, yang bisa jatuh cinta, yang bisa mempercayai orang lain tanpa keraguan. Kini, hatinya terasa seperti bangunan yang kosong, indah dari luar, tetapi tidak ada isinya. Suatu sore, saat Maya sedang meninjau lokasi perpustakaan, ponselnya berdering. Nama Tania muncul di layar. Maya ragu sejenak. Tania adalah teman Dito, ia hadir di pesta itu. Ia menyaksikan semua yang terjadi. Namun, Maya mengangkat telepon itu. "Hai, Maya. Ini Tania," sapanya dengan suara lembut. Aku mau minta maaf atas segalanya. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku benar-benar kagum dengan apa yang kamu lakukan." Maya tersenyum, hatinya menghangat sedikit. "Tidak apa-apa, Tania. Kamu tidak punya salah apa-apa." "Aku tahu, tapi aku dan teman-teman lain tidak pernah tahu. Dito selalu membuat kami percaya bahwa dia adalah orang yang sangat sukses. Kami merasa bodoh dan bersalah karena tidak pernah melihat kebohongan itu. Aku harap kita bisa berteman. Aku benar-benar ingin mengenalmu lebih jauh, Maya. Sebagai dirimu sendiri, bukan sebagai istri Dito." Ajakan Tania terasa tulus. Ini adalah pertama kalinya seseorang menawarkan persahabatan murni, tanpa embel-embel kekayaan atau koneksi. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sejak itu, Maya dan Tania menjadi sahabat dekat. Tania mengenalkan Maya pada teman-teman barunya, dari berbagai latar belakang. Mereka sering bertemu untuk makan malam, mendiskusikan buku, atau sekadar berjalan-jalan. Maya mulai merasakan kembali apa itu tawa, apa itu persahabatan, dan apa itu kepercayaan. Hati yang tadinya membeku perlahan-lahan mencair. Suatu hari, saat ia sedang menyelesaikan desain untuk perpustakaan, ia menambahkan sebuah jendela besar yang menghadap ke arah taman kota. Jendela itu melambangkan harapan. Jendela itu seperti matanya sendiri yang kini terbuka lebar, melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi bersembunyi di balik kekayaan atau status. Ia telah menjadi dirinya sendiri, seorang arsitek yang berbakat dan seorang wanita yang kuat. Ia tahu, proyek ini akan menjadi warisannya, bukan lagi hanya sekadar bangunan, tetapi simbol dari kebangkitan dirinya. Pada hari pembukaan perpustakaan, ia melihat Dito dari kejauhan. Dito mengenakan pakaian yang lusuh dan tampak kurus. Matanya tidak lagi dipenuhi keangkuhan, melainkan kehampaan dan keputusasaan. Ia berdiri di seberang jalan, di antara kerumunan, menatap perpustakaan itu dengan tatapan kosong. Ia tidak pernah mendekat. Mungkin ia takut, atau mungkin ia malu. Maya menatapnya. Tidak ada amarah,
Tidak ada dendam. Hanya ada rasa iba. Maya menyadari bahwa Dito telah menghukum dirinya sendiri. Ia telah kehilangan lebih dari sekadar kekayaan dan reputasi. Ia telah kehilangan jiwanya. Maya tersenyum. Senyum itu bukan senyum kemenangan. Itu adalah senyum kebebasan. Ia kembali menatap ke arah perpustakaan yang kini dipenuhi tawa anak-anak. Perpustakaan itu telah diperbaiki, dan begitu juga dirinya. Ia tidak lagi menunggu kebahagiaan datang. Ia akan membangunnya sendiri, satu demi satu, bata demi bata. Ia akan menjadi arsitek kebahagiaannya sendiri. Dan ia tahu, awal yang baru ini, meskipun diawali dengan rasa sakit, akan menjadi babak terbaik dalam hidupnya. Perpustakaan tua itu, dengan arsitektur kolonialnya yang megah namun usang, kini berdiri sebagai monumen kebangkitan. Proyek restorasi yang dilakukan oleh Maya tidak hanya sekadar mengubah fisik bangunan, tetapi juga membangkitkan kembali jiwanya. Jendela-jendela kaca patri yang kusam telah diganti dengan kaca bening yang memperlihatkan pemandangan taman kota yang rimbun, seolah mengundang cahaya dan kehidupan masuk ke dalam. Rak-rak buku yang berdebu kini terisi penuh, menunggu tangan-tangan mungil anak-anak untuk dijelajahi. Dinding-dinding yang sebelumnya retak telah dicat ulang dengan warna cerah, memancarkan aura kehangatan dan kebahagiaan. Maya menghabiskan hari-harinya di sana, mengawasi setiap detail, berinteraksi dengan pekerja, dan sesekali duduk di salah satu bangku kayu yang baru diukir, hanya untuk menikmati suasana. Ia tidak lagi merasa kosong. Ketenangan yang ia cari kini ia temukan dalam kesibukan yang bermakna. Hatinya yang dulu terasa seperti bangunan yang hancur, kini perlahan-lahan terisi kembali dengan kebahagiaan yang otentik. Persahabatannya dengan Tania berkembang pesat. Tania tidak hanya menjadi teman curhat, tetapi juga jembatan yang menghubungkan Maya dengan dunia luar. Melalui Tania, Maya bertemu dengan sekelompok orang-orang kreatif dan ambisius, fotografer, penulis, musisi, dan seniman. Mereka sering berkumpul di kedai kopi kecil, berbagi ide, berdiskusi tentang seni dan kehidupan. Maya menyadari bahwa dunia di luar lingkup sosial Dito jauh lebih luas dan penuh warna. Ia tidak lagi merasa sebagai istri Dito, melainkan Maya, seorang arsitek yang dihormati dan seorang wanita yang menarik. Di antara teman-teman barunya, ada satu sosok yang menarik perhatiannya. Andi, seorang kurator museum yang memiliki minat mendalam pada sejarah dan arsitektur kuno. Pria itu, dengan kacamata bingkai hitamnya dan senyum hangatnya, pertama kali mendekati Maya saat ia sedang meneliti detail sejarah perpustakaan. "Maaf, saya Andi," sapanya saat itu, suaranya lembut. "Saya dengar Anda yang merestorasi perpustakaan ini. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Jarang sekali ada arsitek yang mau meluangkan waktu untuk melestarikan bangunan tua dengan begitu hati-hati." Maya menatapnya, merasa ada percikan yang tidak ia rasakan dalam waktu yang sangat lama. Percakapan mereka mengalir begitu saja, dari sejarah bangunan, perdebatan tentang gaya arsitektur, hingga akhirnya berlanjut ke kopi dan makan siang. Andi tidak pernah bertanya tentang Dito. Ia melihat Maya sebagai seorang profesional yang berbakat, dan ia mengagumi gairahnya. Ini adalah pertama kalinya Maya merasa dihargai dan dihormati oleh seorang pria, bukan karena asetnya, tetapi karena dirinya sendiri. Andi membawa pandangan baru ke dalam hidup Maya. Ia menunjukkan pada Maya keindahan dalam hal-hal kecil. Sebuah ukiran rumit pada pilar bangunan, detail pola pada lantai marmer, hingga cerita di balik setiap artefak. Melalui mata Andi, Maya mulai melihat kota Jakarta dengan cara yang berbeda. Ia menemukan kebahagiaan dalam berjalan-jalan di ganggang sempit kota tua, mengunjungi museum, dan menelusuri toko-toko buku tua. Suatu sore, saat mereka sedang meninjau sebuah museum yang terbengkalai, Andi mengungkapkan sebuah ide. "Bagaimana kalau kita bekerja sama? Menggunakan keahlianmu dalam arsitektur dan pengetahuanku tentang sejarah, kita bisa membuat proyek restorasi ini menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar." Maya terdiam, hatinya berdebar. Awal dari sesuatu yang lebih besar. Kata-kata itu beresonansi dalam dirinya. Itu bukan hanya ajakan kerjasama, tetapi juga ajakan untuk membangun sesuatu yang baru bersama-sama.
Aku akan memikirkannya, jawab Maya, senyumnya tidak bisa disembunyikan. Namun, di tengah kebahagiaan yang baru, datanglah sebuah tantangan yang tak terduga. Saat penggalian untuk fondasi tambahan di perpustakaan, para pekerja menemukan sebuah terowongan bawah tanah yang sempit, mengarah ke sebuah ruang rahasia. Ruangan itu dipenuhi dengan artefak kuno dan sebuah peti kayu yang lapuk. Penemuan ini segera menarik perhatian media dan para sejarawan. Proyek restorasi Maya kini menjadi sorotan nasional. Pemerintah kota menghentikan sementara proyek itu, meminta Maya dan timnya untuk menunggu sampai artefak itu diteliti. Namun, dana untuk penelitian dan restorasi tambahan tidak ada. Proyek ini terancam mangkrak. Maya, yang dulu akan panik, kini merasa tenang. Ia tahu ia bisa mengatasi ini. Ia menghubungi Tania dan teman-teman barunya, dan mereka segera mengadakan pertemuan darurat. Kita bisa mengadakan acara penggalangan dana, usul Tania. Kita manfaatkan momentum ini. Berita tentang penemuan ini sudah menyebar. Kita bisa mengajak komunitas seni dan sejarah untuk berpartisipasi. Andi, yang hadir dalam pertemuan itu, menyetujui ide tersebut. Maya, ini adalah kesempatan emas. Bangunan ini bukan hanya tentang arsitektur. Ini tentang sejarah yang hidup. Orang-orang akan berinvestasi jika mereka tahu bahwa mereka adalah bagian dari melestarikan warisan ini. Maya mengangguk. Ia membuat presentasi baru, bukan tentang dirinya, bukan tentang Dito, tetapi tentang perpustakaan itu, tentang sejarahnya, penemuan artefak, dan potensi untuk menjadi pusat budaya bagi seluruh kota. Dengan bantuan Tania dan teman-temannya, mereka mengorganisir sebuah acara besar. Mereka mengundang semua orang, dari pengusaha kaya hingga mahasiswa, dari tokoh masyarakat hingga komunitas seni. Pada malam acara, Maya berdiri di atas panggung, mikrofon di tangannya. Ia tidak mengenakan gaun mewah, hanya blus sederhana dan celana panjang. Di belakangnya, layar proyektor menampilkan sketsa perpustakaan yang telah direstorasi, dan video singkat tentang artefak yang ditemukan. Ia berbicara dengan sepenuh hati, bukan sebagai seorang pengusaha yang ingin menghasilkan uang, tetapi sebagai seorang arsitek yang ingin berbagi mimpinya. Bangunan ini adalah cerminan dari diri kita semua, katanya, suaranya bergetar karena emosi. Kadang-kadang, kita merasa lelah, usang, dan hancur. Tetapi di dalam diri kita, selalu ada potensi untuk kembali bangkit, untuk merestorasi diri, dan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya percaya, perpustakaan ini akan menjadi jendela harapan bagi kita semua. Jendela yang menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Di akhir pidatonya, ia melihat sekeliling. Para tamu, yang tadinya hanya penasaran, kini menatapnya dengan kekaguman. Mereka tidak melihat Maya, istri dari Dito yang kaya raya, melainkan Maya, seorang wanita yang kuat, berani, dan menginspirasi. Donasi mengalir deras. Tidak hanya dari pengusaha dan investor, tetapi juga dari orang-orang biasa yang tersentuh oleh ceritanya. Mereka tidak hanya memberikan uang, tetapi juga memberikan dukungan, kepercayaan, dan harapan. Andi berjalan ke arahnya, matanya bersinar. Maya, kamu berhasil. Kamu menginspirasi banyak orang. Maya tersenyum, senyum yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain. Ia merasa utuh. Ia telah membangun kembali hidupnya, tidak hanya dengan uang dan aset, tetapi dengan persahabatan, gairah, dan cinta yang tulus. Ia melihat ke arah kerumunan, matanya menemukan mata Andi. Ia tahu, jendela harapan yang ia rancang tidak hanya untuk perpustakaan, tetapi juga untuk hidupnya sendiri. Dan ia siap untuk melangkah ke babak berikutnya. Keberhasilan penggalangan dana menjadi titik balik bagi proyek perpustakaan dan juga bagi kehidupan Maya. Pagi setelah acara, ruang kerja Maya dipenuhi dengan kiriman bunga dari para donatur dan pesan-pesan dukungan yang membanjir. Ia membaca setiap pesan itu, senyumnya tak pernah pudar, merasa terharu oleh gelombang kebaikan yang begitu besar. Proyek yang dulu ia anggap sebagai pelarian,
kini menjadi jembatan yang menghubungkannya dengan komunitas yang peduli. Maya dan Andi kini bekerja bahu-membahu. Mereka bukan lagi sekadar rekan kerja, melainkan pasangan yang serasi, memadukan keahlian arsitektur Maya dengan pengetahuan sejarah Andi. Mereka menelusuri artefak yang ditemukan di ruang bawah tanah, manuskrip kuno yang sudah lapuk, peta-peta yang tergulung rapi, dan sebuah kotak kecil berisi perhiasan kuno yang menakjubkan. Setiap artefak memiliki cerita, dan Maya merasa seperti seorang detektif yang merangkai kembali sebuah sejarah yang terlupakan. Andi, dengan kecintaannya pada sejarah, sangat berhati-hati dalam menangani setiap objek. Ia mengajarkan Maya cara-cara konservasi yang benar, menjelaskan makna simbol-simbol yang terukir, dan menerjemahkan tulisan-tulisan kuno yang terpahat. Dalam proses itu, Maya tidak hanya belajar tentang sejarah perpustakaan, tetapi juga tentang Andi, tentang dedikasinya, kesabarannya, dan kelembutan hatinya. Pria itu adalah lawan yang sempurna bagi Dito. Dito mengklaim aset yang ia tidak pernah bangun, sementara Andi menemukan kekayaan dalam hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu sore, saat mereka sedang memeriksa gulungan peta tua, jari mereka bersentuhan. Keduanya terdiam. Mata mereka bertemu, dan Maya merasakan percikan yang lebih kuat dari sebelumnya. Itu bukan percikan gairah sesaat, melainkan percikan yang datang dari hubungan yang dibangun di atas rasa hormat, kepercayaan, dan gairah yang sama. Andi memegang tangannya, tidak melepaskannya. Maya, aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Aku tidak ingin terburu-buru. Tapi, aku harus mengatakan ini. Bekerja sama denganmu, mengenalmu, adalah hal terbaik yang terjadi padaku tahun ini. Maya tersenyum, air mata haru menggenang di matanya. Aku juga, Andi, bekerja denganmu, rasanya seperti menemukan bagian dari diriku yang hilang. Andi memeluknya erat, dan Maya merasakan kehangatan yang telah lama ia rindukan. Itu adalah pelukan yang tulus, tanpa agenda tersembunyi, tanpa kebohongan. Di dalam pelukan itu, Maya menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan istana megah atau kemewahan. Rumahnya bukanlah sebuah bangunan, melainkan sebuah perasaan aman dan nyaman yang ia temukan bersama Andi. Proyek perpustakaan akhirnya selesai. Pada hari peresmian, perpustakaan itu tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebuah museum yang menampilkan artefak-artefak yang ditemukan. Aula utama diubah menjadi galeri, dengan setiap artefak dipajang dengan hati-hati. Di tengah-tengah aula, Maya memasang sebuah instalasi seni yang ia rancang sendiri, sebuah simfoni cahaya dan sejarah. Cahaya-cahaya yang lembut menyorot setiap artefak, dan di dinding, ada narasi singkat tentang cerita di baliknya, yang ditulis oleh Andi. Seluruh kota hadir, para donatur, media, teman-teman lama Maya, dan teman-teman barunya. Tania berdiri di samping Maya, tersenyum bangga. Dito, yang kini tidak lagi terlihat, telah menjadi bagian dari masa lalu yang jauh. Maya tidak lagi memikirkan balas dendam. Ia telah menemukan makna yang lebih dalam dari sekadar membalas. Ia telah menemukan kebahagiaan dalam membangun dan berbagi. Malam itu, setelah peresmian, Maya dan Andi berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke taman kota. Mereka melihat anak-anak yang berlarian, orang-orang yang duduk di bangku sambil membaca buku, dan pasangan-pasangan yang berjalan-jalan di bawah lampu jalan yang berkelap-kelip. Lihatlah, kata Andi, suaranya dipenuhi kekaguman. Kamu tidak hanya merestorasi sebuah bangunan, Maya. Kamu memberikan kehidupan baru pada seluruh komunitas. Maya tersenyum, matanya memandang Andi. Kamu juga, Andi. Kamu memberikan kehidupan baru padaku. Andi memegang tangannya, lalu mencium dahinya dengan lembut. Hidup itu seperti arsitektur, Maya. Terkadang, kita harus menghancurkan fondasi lama untuk membangun sesuatu yang lebih kuat dan lebih indah. Maya mengangguk. Ia tahu Andi benar. Ia telah melewati kehancuran, tetapi kehancuran itu membawanya ke sebuah awal yang baru, sebuah awal yang penuh dengan cinta, makna, dan harapan. Ia melihat ke depan, ke masa depan yang cerah dan penuh janji. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya,
Tetapi ia tahu, ia tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Ia telah menemukan rumahnya, dan rumah itu berada di dalam hatinya, bersama dengan cinta yang tulus dan gairah yang ia temukan kembali.